Ya, assalamualaikum teman-teman. Gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal donor darah. Karena emang udah jadwalnya gue donor darah. Sebenarnya udah telat sih. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu sebenarnya gue harus udah donor lagi. Tapi karena ya gak keburu, karena emang ada emang gak keburu aja gitu donor. Dan alhamdulillahnya sekarang gue bisa donor lagi. Sekarang mau berangkat, semoga aja masih buka sih tempat donor atau PMI nya. Dan kalau misalnya PMI di Kota Banjar itu ada di jalan terminal, di belakang terminal tepatnya. Kalau dulu kan di sebelah kiri ini, ke arah kiri, jadi ke dekat RSUD, tapi sekarang dipindah ke belakang terminal di bangunan baru. Jadi pada vlog kali ini juga gua sekalian aja ya ngeliatin bagaimana sih donor darah, apa aja hal yang harus diperhatikan sebelum donor darah, bagaimana persyaratannya, bagaimana kriteria orang yang bisa melakukan donor darah, dan apa aja sih manfaat dari donor darah tersebut. Gila, gue kayak udah bikin vlog tugas sekolah aja nih. Ya gue bikin vlog ini karena semoga aja banyak masyarakat yang sadar pentingnya donor darah untuk kita semua. Jadi walaupun emang kita donor itu secara sukarela, tapi itu bakal menyelamatkan nyawa seseorang ya. Apalagi kalau misalnya lagi dalam keadaan kritis ya. Biasanya orang yang butuh darah itu pasti lagi keadaan kritis sih. Jadi ya berharap dengan kegiatan donor darah yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menyelamatkan nyawa orang lain ya kan. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini juga gue bakal ngingetin ke kalian, bakal ngasih edukasi, semoga bisa ditangkap dengan baik ya, bahwa donor darah itu penting, donor darah itu bermanfaat, dan donor darah itu nggak sakit sih. Jadi nggak menakutkan gitu. Kan banyak yang bilang, banyak yang alasan juga sih, wah jarumnya gede ataupun yang lainnya. Tapi pada kenyataannya sama aja sih, sama-sama kayak disuntik biasa gitu. Cuman bedanya kita diambil darahnya satu labu. Cuman proses itu nggak sakit sih, cuman ya balik lagi ke omongan orang tua, kayak digigit semut gitulah istilahnya. Bener, asli nggak sakit kok. Kita langsung aja ke tempat donor darah atau PMI. Ya buat kalian semua yang sering melakukan donor darah ataupun pengen, bisa komen ya di kolom komentar gimana pengalaman kalian pertama pas melakukan donor darah. Apakah takut, deg-degan? Kalau gua sih jujur gua deg-degan banget ya. Pertama kali waktu itu gua di sekolah, anjir. Pertama kali donor darah gue di sekolah karena emang penasaran, karena emang pengen, karena bapak gue dulu sering donor darah, dan karena emang ajakan temen juga sih. Ayo donor darah katanya, nggak sakit kok, enak malah. Yuk kita masuk. Wah, knalpot gue berisik lagi. Jadi alasan gue donor darah pas malam minggu ini loh. Biar dikit, gak banyak orang, jadi biar sekalian gue bisa ngevlog. Aduh, wah becek pak. Punten, pak mau donor darah buka? Oh siap. Oh ya, ini boleh ya sambil kamera nggak apa-apa? Ya, makasih ya. Hari tanggal. Aduh. Ya, oke teman-teman, sebelum gua memperlihatkan proses donor darah berlangsung, gua bakal menjelaskan dulu apa saja kriteria orang yang bisa melakukan donor darah. Jadi yang pertama itu berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, memiliki berat badan minimal 45 kg, memiliki tekanan darah sistolik minimal 100/170, dan tekanan darah diastolik 70/100.
memiliki kadar hemoglobin antara 12,5 G sampai 17 G. Jadi kalau ngecek kadar hemoglobin itu biasanya sebelum kita melakukan donor, kita ditusuk jarum gitu dan diambil sampel darahnya. Langsung kelihatan tuh kadar HB kita. Dan yang terakhir yaitu jarak waktu antar donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya. Dan maksimal 5 kali dalam 1 tahun. Tapi gua tanya-tanya, kalau donor sekarang itu bisa dilakukan 2 bulan sekali. Dan yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat donor darah? Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan donor darah itu bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan resiko kanker, membantu menurunkan berat badan, mendeteksi penyakit serius, membuat lebih sehat secara psikologis, dan memperpanjang usia. Nah, jadi begitu seputar informasi tentang donor darah. Dan bagi kalian yang memenuhi kriteria untuk melakukan donor darah, langsung aja menuju PMI dan langsung aja daftar untuk melakukan donor darah. Ingat ya, donor darah itu sehat, donor darah itu tidak sakit, donor darah itu bermanfaat untuk orang lain. Oke, balik lagi ke video. Punten. Ada teh. Mau donor teh? Ya, sebentar ya teh. Ini buka helm dulu. Gak apa-apa sambil ngevlog teh. Ah ya.
Semangat ya. Jadi begitu kira-kira proses donor darahnya. Gua langsung lanjut ke temen gua. Jadi kalau donor itu ya di sini tuh bekasnya, dan ini dapat bingkisan. Gua langsung ke rumah teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Gua ucapkan terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua. Semoga bermanfaat. And see you the next video. Thanks sekali lagi and God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.